Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata pelajaran matematika peminatan. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari materi asimtot kurva trigonometri rasional. Untuk bentuknya adalah yang fx sama dengan ax kuadrat tambah bx plus c dibagi px kuadrat tambah qx plus r. Ini adalah lanjutan dari asimtot kurva fungsi rasional pada pertemuan sebelumnya. Untuk itu langsung saja di sini kita ke contoh soal. Yang akan kita buat adalah grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat dikurangi 4x plus 4 dibagi dengan x kuadrat dikurangi 5x plus 4. Di sini untuk penyelesaiannya masih sama. Yang pertama adalah kita menentukan titik potong dengan sumbu x. Kalau menentukan titik potong dengan sumbu x, maka syaratnya y itu sama dengan 0. Jadi di sini y sama dengan 0, maka kita peroleh fungsinya menjadi x kuadrat dikurangi 4x plus 4 dibagi x kuadrat dikurangi 5x plus 4 itu disama dengankan 0 karena y-nya atau fx-nya kita ganti dengan 0. Berarti setelah ini x kuadrat dikurangi 5x plus 4 kita kalikan dengan 0, maka hasilnya menjadi x kuadrat dikurangi 4x plus 4 sama dengan 0. Karena x kuadrat dikurangi 5x plus 4 kalau dikalikan 0 itu hasilnya sama dengan 0. Kemudian setelah itu kita faktorkan, maka kita dapatkan faktornya adalah x min 2 dikali x min 2, maka kita peroleh akar-akarnya itu x min 2 disama dengankan 0 dan x min 2 disama dengankan 0, hasilnya adalah x1 dan x2 itu sama-sama 2 ya. Setelah itu kita dapat menentukan titik potong dengan sumbu x, berarti di titik 2,0. Selanjutnya adalah menentukan titik potong dengan sumbu y, berarti syaratnya x sama dengan 0, maka x dalam fungsi ini semuanya kita ganti 0. Hasilnya menjadi seperti ini ya, x-nya kita ganti 0, berarti 0 kuadrat dikurangi 4 kali 0 ditambah 4. Untuk yang bagian penyebut juga sama, yaitu x kuadrat dikurangi 5 kali 0 ditambah 4, atau 4 dibagi 4 sama dengan 1. Jadi titik potong dengan sumbu y di b sama dengan 0,1. X-nya 0, y-nya 1. Kalau yang tadi a itu adalah x-nya 2, y-nya 0. Selanjutnya kita ke langkah yang ketiga, yaitu menentukan asimtot tegak. Di sini asimtot tegak itu diperoleh jika y sama dengan tidak terhingga atau penyebutnya disama dengankan 0. Di sini penyebutnya tadi adalah x kuadrat dikurangi 5x plus 4 ya. Berarti disama dengankan 0, maka kita faktorkan, hasilnya adalah x min 1 dan x min 4. Maka kita peroleh akar-akarnya x sama dengan 1 atau x sama dengan 4. Jadi ada dua, yaitu asimtot tegaknya, yaitu garis x sama dengan 1 dan garis x sama dengan 4. Langkah selanjutnya adalah menentukan asimtot datar. Kalau asimtot datar, yaitu kita menggunakan limit x mendekati tidak terhingga, yaitu kita bagi dengan pangkat tertinggi. Kita peroleh di sini. Di sini kita bagi dengan pangkat tertinggi. Pangkat tertingginya adalah x pangkat 2, berarti semuanya kita bagi dengan x pangkat 2. Hasilnya adalah seperti ini. Maka di sini x pangkat 2 dibagi x pangkat 2 itu adalah 1. Kemudian jika pembaginya lebih besar pangkatnya, maka hasilnya adalah 0. Berarti 4x dibagi x kuadrat itu adalah 0. Dan seterusnya seperti itu. Jadi asimtot datarnya adalah garis y sama dengan 1. Ini 1 dibagi 1 sama dengan 1. Di sini untuk langkah yang kelima, ini adalah langkah yang sedikit berbeda daripada langkah yang kemarin. Kita menentukan titik potong fungsi dengan asimtot datar. Tadi kita peroleh asimtot datarnya itu adalah y sama dengan 1. Berarti fungsinya itu nanti kita sama dengankan 1. Yaitu fungsi yang y sama dengan x kuadrat dikurangi 4x plus 4 dibagi x kuadrat dikurangi 5x plus 4 ini kita sama dengankan 1. Berarti di sini x kuadrat dikurangi 5x plus 4, bagian penyebut ini kita kalikan silang, yaitu kita kalikan 1 atau hasilnya sama ya. Maaf di sini agak terbalik.
Ini sama saja sebenarnya ruas kiri dan ruas kanan ya. Kemudian kita tinggal menjadikan satu untuk yang sejenis, kita peroleh hasilnya X sama dengan 0. Jadi X kuadrat dikurangi X kuadrat kan habis. Negatif 5 ditambah 4 itu kan negatif 1. 4 dikurangi 4 itu adalah 0. Nanti silahkan dihitung sendiri ya untuk ini. Oke, jadi titik potong dengan asimptot datarnya diperoleh di titik C sama dengan 0,1. Oke, langkah selanjutnya atau langkah yang keenam, ini di sini kita menentukan titik stasioner atau titik ekstrim. Ya, di sini yang akan kita pelajari untuk pertemuan kali ini, kita fokus ke titik stasioner atau titik ekstrimnya. Oke, untuk memperoleh titik stasioner atau titik ekstrim, maka berlaku persamaannya yang tadi dalam soal tadi. X kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 dibagi dengan X kuadrat dikurangi 5x ditambah 4 dipotong oleh Y sama dengan K. Berarti di sini Y nanti kita ganti dengan K. Oke, kita hitung. Oke, untuk penyelesaiannya berarti di sini Y kita ganti dengan K, maka kita peroleh X kuadrat dikurangi 4x ditambah dengan 4 dibagi dengan X kuadrat dikurangi dengan 5x ditambah dengan 4 disama dengan K, karena Y-nya kita ganti dengan K. Maka di sini kita kalikan silang untuk bagian penyebutnya dengan K ini, maka kita peroleh X kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 sama dengan K dikalikan X kuadrat dikurangi 5x ditambah 4. Oke, tinggal kita kalikan saja. Di sini X kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 sama ya, sama dengan K dikalikan X kuadrat adalah KX kuadrat. Oke, K dikalikan negatif 5 adalah negatif 5 KX. Kemudian K dikalikan positif 4 adalah plus 4 K. Seperti itu. Kemudian semuanya kita pindah ke ruas kiri, maka kita dapatkan X kuadrat dikurangi 4x ditambah 4 dikurangi juga KX kuadrat, karena ini positif kalau pindah ruas menjadi negatif. Kemudian negatif 5 kalau pindah ruas menjadi positif 5KX. Oke, positif 4 kalau pindah ruas menjadi negatif 4K sama dengan 0. Oke, untuk yang sejenis kita jadikan satu, X kuadrat dan X kuadrat. Berarti di sini X kuadrat dikurangi KX kuadrat dikurangi dengan 4x ditambah dengan 5KX ya, ditambah 4 dikurangi dengan 4K sama dengan 0, seperti ini. Setelah itu X-nya kita keluarkan. Di sini X kuadrat dikurangi X kuadrat, kalau X kuadratnya kita keluarkan menjadi 1 dikurangi K ya. X kuadrat dikurangi dengan 4 min 5K X. Ini kan kalau dikurungkan, kalau dikalikan negatif kali 4 kan negatif 4. Negatif kali negatif 5 kan positif 5 ya. Oke, ditambah 4 dikurangi 4K sama dengan 0, seperti itu. Oke. Langkah selanjutnya, di sini syarat titik ekstrim, kita kan akan mencari titik ekstrim ya. Syarat titik ekstrim itu adalah D lebih besar sama dengan 0. Kita tahu D itu rumusnya adalah B kuadrat min 4AC. Itu ya. Ingat-ingat ini, berarti di sini D lebih besar atau sama dengan 0, bisa kita tulis B kuadrat min 4AC lebih besar atau sama dengan 0. Dari persamaan tadi kita dapatkan di depan X kuadrat ini adalah A, di depan X ini adalah B, di belakang ini konstanta itu adalah C. Maka di sini B kuadrat itu adalah 4 min 5K kuadrat dikurangi 4 dikalikan A-nya adalah 1 min K dikali C-nya adalah 4 dikurangi 4K lebih dari atau sama dengan 0.
sampai sini. Ini kalau dikuadratkan nanti bisa dicek sendiri ya. Di sini kalau dikuadratkan adalah 25k kuadrat dikurangi 40k ditambah dengan 16 dikurangi 4 dikalikan, ini dikalikan dulu, hasilnya adalah 4 dikurangi 8k ditambah 4k kuadrat atau lebih dari sama dengan 0, baru kita kalikan 4 ini ya. Oke, yang depan tetap sama, berarti 25k kuadrat dikurangi 40k ditambah 16 dikurangi dengan 16 ditambah dengan 32k dikurangi 16k kuadrat, gini ya, lebih dari atau sama dengan 0. Oke, ini negatif 4 kita kalikan satu-satu dengan yang belakangnya ini. Oke, maka yang sejenis atau yang pangkatnya kuadrat kita jadikan 1, berarti 25k kuadrat dikurangi 16k kuadrat, oke, dikurangi 40k ditambah 32k dikurangi 16 lebih dari atau sama dengan 0. Maka di sini bisa kita jadikan 1. 25k kuadrat dikurangi 16k kuadrat adalah 9k kuadrat dikurangi 40k ditambah 32 adalah negatif 8k. Oke, maaf di sini ada positif 16 ya. Oke, ada yang salah di sini. Jadi di sini ini positif 16 dan negatif 16 tadi belum masuk ya. Plus 16 dikurangi 16 lebih dari atau sama dengan 0. Ini hasilnya adalah 0. Maka di sini tidak perlu kita tuliskan, langsung saja lebih besar atau sama dengan 0. Di sini kalau K kita keluarkan, maka kita dapatkan K dikalikan 9 min 8 9K min 8. Oke. (9K min 8) lebih dari atau sama dengan 0. Oke, dari sini kita dapatkan yang pertama adalah K sama dengan 0 atau 9K min 8 sama dengan 0, maka kita peroleh 9K sama dengan 8 atau K-nya sama dengan 8 per 9, seperti itu ya. Oke, setelah itu di sini kita dapatkan yang pertama tadi K sama dengan 0 dan K sama dengan 8 per 9. Oke. Dari situ kita peroleh nilai ekstrim maksimum dan nilai ekstrim minimum. Oke, mohon maaf ya kalau di sini videonya nanti ada suara-suara motor karena susah untuk dihilangkan kadang-kadang. Di sini kita peroleh tadi kan K sama dengan 0 dan K sama dengan 8 per 9 ya. K sama dengan 0 dan K sama dengan 8 per 9. Kita lihat kalau K sama dengan 0 dan 8 per 9 itu lebih besar yang mana? Kita tahu lebih besar yang 0 ya, karena di sini 8 per 9 itu kan 0, sekian. Berarti yang kita peroleh nilai ekstrim maksimum itu adalah K sama dengan 0. Kalau nilai ekstrim minimum adalah K sama dengan 0, sekian, atau kita tuliskan K sama dengan 8 per 9. Oke, jadi yang nilainya lebih kecil itu sebagai ekstrim maksimum, kalau nilainya lebih besar itu sebagai ekstrim minimum, seperti itu. Caranya kita mencari titik ekstrim. Titik ekstrim itu kita peroleh dari nilai K yang tadi. Oke, titik ekstrim itu rumusnya adalah X sama dengan min B dibagi dengan 2A. Ini adalah rumusnya titik ekstrim. Oke, tadi X nya itu sama dengan min B. Kita tahu min B tadi
B-nya adalah min 4 dikurangi 5K. Berarti di sini B-nya itu adalah min 4 dikurangi 5K ya. Kalau A-nya itu adalah 1 min K. Oke. 1 min K dari mana? 1 min K dari sini. Oke. Kalau gitu kita bisa tuliskan di rumusnya min B berarti di sini ini kan juga negatif, maka negatifnya negatif kali negatif kan jadi positif, berarti tinggal 4 dikurangi 5K dibagi dengan 1 min K. Maaf, 2 kali 1 min K. Oke. 2 dikali 1 min K, seperti ini ya. Oke. Setelah itu baru kita substitusikan untuk K sama dengan 0, maka kita peroleh nilai X-nya sama dengan 4 dikurangi 5 kali 0 dibagi dengan 2 dikali 1 dikurangi 0. Berarti di sini 4 dikurangi 0 dibagi 2 kali 1 ya. Berarti 4 dibagi 2 sama dengan 2. Oke, jadi ekstrim maksimum di P 2,0. X-nya itu adalah 2 dan Y-nya itu adalah nilai K tadi, sama dengan 0 gitu ya. Berarti ini adalah titik maksimumnya. Sekarang kita mencari titik minimumnya. Untuk mencari titik minimum masih sama. Oke, sekarang kita cari titik minimumnya. Di sini untuk mencari titik minimum rumusnya masih sama, yaitu X sama dengan 4 dikurangi 5K dibagi dengan 2 dikurangi 1 min K. Ini nanti rumusnya menyesuaikan ya, menyesuaikan dengan soalnya, karena rumus utamanya adalah yang min B dibagi 2A. B-nya dan A-nya nanti menyesuaikan di dalam soal. Seperti itu. Di sini K yang kedua adalah untuk K sama dengan 8/9. Tinggal kita substitusikan saja. K sama dengan 4 dikurangi 5 dikali 8/9 dibagi dengan 2 dikali 1 dikurangi 8/9. Berarti di sini sama dengan 4 ditambah 5 dikali 8/9 dibagi dengan 2 dikali 1/9. Tinggal kita jumlahkan, berarti di sini 4 ditambah 40 dibagi 9 dibagi dengan 2 dikali 19 adalah 2/9. Berarti di sini adalah 76/9 dibagi 2/9 atau sama dengan 76/9 dikali 9/2 gitu ya. Kita peroleh di sini nilainya sama dengan 38. Oke, jadi ekstrim minimal di X-nya adalah 38,8/9 seperti itu. Ini contoh soal ada di buku, bisa kalian lihat, tapi untuk titik ekstrimnya ada sedikit perbedaan. Jadi kalau di buku itu tanda plus minusnya ada yang tertukar, jadi nilainya itu sedikit berbeda, tapi kalau caranya tetap sama seperti itu ya. Silahkan nanti di buku pakai juga dilihat. Oke, jadi langkah-langkah ini sebenarnya adalah untuk menggambar grafik. Untuk grafiknya itu adalah seperti ini, bisa kalian gambarkan dengan GeoGebra. Untuk caranya seperti pada pertemuan sebelumnya ya. Oke,
Untuk itu pembelajaran kali ini cukup sampai di sini. Silahkan dipelajari sampai titik ekstrim, karena yang akan keluar di PTS adalah sampai titik ekstrim seperti itu. Jadi Ibu cukupkan sampai sini ya. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.